Salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dengan sukacita yang berasal dari Allah Bapa kita, dan inilah yang membuat kita bersorak-sorai dan akan selalu memuji Tuhan karena berkat-Nya selalu baru tiap pagi. Dan oleh karena itu marilah kita juga memberi diri untuk tetap disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini Kamis 9 Januari 2025. Tertulis dalam Imamat 25 ayat 14. Dikatakan demikian. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikian firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar umat tidak saling merugikan satu sama lain. Hal ini disuarakan dalam perayaan tahun Sabat dan tahun Yobel, yaitu masa pemulihan atau restorasi, baik sebagai pribadi, baik sebagai bangsa, alam, agar umat dan alam beroleh kelegaan untuk kemudian membuka lembaran baru di dalam kehidupan. Tujuannya adalah agar setiap orang sama-sama bertumbuh dan menikmati hidup di bumi atau di tanah yang diberikan Tuhan dengan berkeadilan. Setiap orang harus membekali diri agar memiliki kualitas, memiliki pengetahuan dalam memenuhi kebutuhannya. Namun haruslah berkeadilan tanpa kekejaman atau tak berhati nurani. Misalnya dalam hal berdagang, silakan mencari untung, tetapi jangan dengan menipu, jangan dengan melemahkan dan merendahkan sesamamu. Artinya dalam prinsip perdagangan, di samping hukum ekonomi juga harus memperhatikan kehidupan sebagai sesama yang saling menghidupkan, bukan saling mematikan. Maka yang harus diingat oleh umat Tuhan adalah takut akan Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 17. Jika proses jual beli berpegang pada prinsip tidak saling merugikan dan sama-sama takut akan Tuhan, itu artinya kedua belah pihak sama-sama menyadari bahwa berkat yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Maka sekalipun dalam jual beli ada proses tawar menawar, sesungguhnya itu adalah seni agar sama-sama cocok, sama-sama puas. Maka dalam pengertian luas, tidak saling merugikan yang dikatakan di dalam nas ini tidak hanya berlaku dalam hal jual beli atau perdagangan, tetapi juga antara penguasa terhadap rakyat, antara majikan dengan anak buah, antara pimpinan dengan karyawan, antara kaum tua dengan yang muda, agar jangan bertindak semena-mena dan yang lain-lain. Untuk itu, pada momen tahun baru ini, marilah kita saling membebaskan, saling memberikan pertumbuhan, dan saling mengakui citra dan martabat sesama. Kemudian marilah kita bangun relasi yang saling menghidupkan sehingga kita sama-sama hidup. Sebab hidup sendiri di dunia yang begitu luas ini sesungguhnya tidak asik. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Engkau mengatur kehidupan umat manusia dan seluruh ciptaan-Mu di dunia ini, agar kami jangan saling merugikan, tapi saling menguntungkan, saling menghidupkan satu dengan yang lain, agar kami sama-sama bertumbuh, sebab Tuhan mengizinkan kami hidup di dunia ini untuk menjadi berkat bagi semua orang, bagi alam, dan bagi seluruh ciptaan-Mu. Maka biarlah kami takut akan Tuhan, sebab dengan takut akan Tuhanlah kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan berkeadilan, tanpa harus menindas atau bertindak semena-mena terhadap sesama kami. Biarlah setiap orang percaya, khususnya kami yang mendengarkan firman ini, akan selalu hidup di dalam kebenaran firman-Mu dan takut akan Tuhan. Dan hari ini kami akan melihat mujizat Tuhan. Hari ini kami akan bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Berikan kekuatan bagi yang lemah
dan pertolongan bagi yang membutuhkan, dan juga berilah penghiburan bagi yang berduka, serta sembuhkanlah yang sakit. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.